Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sumber Dakwah Official. Nah, untuk Om Roy Suryo maupun Om Rismon, apa kabarnya? Masih sehat kan? Nggak sakit kan? Apalagi nggak ditabrak motor juga kan? Oh iya, itu si Dokter Tipa dan si kakek Egy Sujana mana ini Om? Kok mulai nggak kelihatan? Atau jangan-jangan mulai ketakutan nih, mulai ngumpet. Nah, tanggung jawab pokoknya. Nah, ini ada kalau menarik nih. Ini baru saja Peradi memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan atas tuduhan tuduhan Bung Roy Suryo masalah ijazah Pak Jokowi. Oh iya, mereka kan juga alumni UGM. Kalau mereka tidak percaya dengan UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut, berarti ya ijazah mereka otomatis palsu juga dong. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita beli aja. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Masih tahap awal ya. Tahap awal saya minta kan kita ya, pelapor, ngapain kita kucuk-kucuk datang ke PH daripada RS? Korban harusnya. Ya kan kita kan pelapor. Harusnya korban. Ya kan, dan kita sudah menyerahkan kepada negara. Jadi polisi itu mewakili kepentingan kita, kepentingan pelapor. Jadi sebenarnya nggak usah kita, nanti polisi ketika memanggil ya pengacara mereka lah, RS itulah nanti datang ke sini. Ya kan, untuk memberikan misalnya surat. Nah, untuk Om Tompel dan Ibu Kurnia datang. Jangan mangkir. Penundaan atau apapun itu ya itulah kepentingannya pengacara ya dalam mewakili kliennya gitu. Tapi kami pastikan laporan ini akan lebih cepat dari Polda Metro Jaya. Saya pastikan itu. Dan satu lagi ya, saya mau kasih tahu teman-teman, implikasinya ini besar sekali. Karena kenapa? Satu, keluarga saya yang tadi mau kuliah di UGM jadi ragu. Jadi nggak usah lah, nanti palsu pula ijazahnya kan gitu. Ya, terus yang kedua, kalau terus diyakinkan masyarakat ya, ini perlu dicamkan ini ya. Diyakinkan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu oleh RS dan kawan-kawan, besok-besok udah yang lamar jadi presiden SMA pun udah bisa. Kan gitu kan? Kalau mereka faktakan terus seolah-olah ini palsu, masyarakat semua yakin. Kalau gitu nggak usah ada yang kuliah lagi lah. Kalian teman-teman nggak usah kuliah, SMA pun bisa jadi presiden kok besok-besok. Nah, itu implikasinya besar sekali. Ya, besar sekali implikasinya. Itu demikian dari saya. Ada lagi tambahan? Kalau Pak Jokowi sendiri berani bawa ijazahnya ke Polri, itu berarti beliau yakin 1000%. Tidak mungkin itu palsu barang dibawa ke sini. Kalau barang palsu dibawa itu bunuh diri namanya. Pelapor bunuh diri. Ya betul, logikanya betul. Bunuh diri ya, betul. Itu saja. Terima kasih. Nah, jadi ini dampaknya ya teman-teman. Nah, ada lagi? Kan? Dampaknya ngeri kan? Ada lagi nggak? Mantan Ketua KPK Abraham Samad mangkir pemeriksaan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Abraham Samad, Poscaster Michael Sinaga juga tidak memenuhi panggilan polisi. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Jumat lalu. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, KBP Reonal Simanjuntak menjelaskan, Abraham Samad tak memenuhi panggilan polisi tanpa pemberitahuan kepada penyidik. Sementara itu, Michael Sinaga sudah mengonfirmasi tidak dapat menjalani pemeriksaan pada Jumat pekan lalu. Dipanggil, ya, inisial M dan S, tapi konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Ya, ada dua. Itu yang terakhir hari Jumat. Update-nya. Itu rencananya kapan Pak pemeriksaannya? Jumat kemarin. Jumat kemarin. Berarti tiga orang itu tidak hadir. Dua. Kan inisial MS. Nah Pak, jemput aja Pak, jemput paksa. Dan AS. Ya. Belum hadir. Kalau AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Oke, itu ya. Pak, rencana selanjutnya Pak akan diperiksa siapa lagi kalau dari Polda? Saya tanya dulu Mbak. Saya bukan penyidiknya. Ya. Kalau penjadwalan ulang belum ada ya Pak? Hah? Penjadwalan ulang belum ada juga? Biasanya kan kalau dia tidak datang pas saat panggilan pertama biasa dikasih waktu 3 hari sampai 6 hari. Kalau enggak juga baru panggilan kedua 1 minggu. Jadi panggilan keduanya pekan ini dan Iya. Oh, pekan ini berarti dipanggil. Iya. Tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Saya tidak sedang menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan. Halo, Dokter Tifa. Katanya Anda hanya bertanya, tapi pertanyaan macam apa yang diucapkan dengan keyakinan? Anda tidak sekadar bertanya, Anda menyimpulkan, Anda menuduh, Anda menghakimi, tanpa
tanpa bukti sah, tanpa proses, tanpa tanggung jawab. Dan kini, ketika kenyataan mulai mengetuk pintu, Anda panik, Anda membuat video klarifikasi, berusaha menarik simpati, seolah Anda korban, berbicara seolah tak pernah menyebar tuduhan. Tapi ingat, kami memperhatikan, kami menyimpan, kami mengamati. Anda sedang berada dalam penyelidikan kami, Anonymous. Kami bukan hakim, kami bukan jaksa, tapi kami tahu satu hal, hanya hukum yang berhak menyatakan mana yang palsu dan mana yang asli. Bukan opini, bukan media, bukan Anda. Kami adalah kalian, kalian adalah kami, dan kita semua adalah Anonymous. Kami tidak memaafkan, kami tidak melupakan. Bersiaplah. Halo Bapak SBY. Bapak SBY nonton TV nggak? Katanya ada diduga anak buah Bapak, kata BPK lo atau kata siapa itu nggak jelas. Katanya ada beberapa perabot-perabot yang belum dikembalikan ke negara, sendok, kartu, kali. Gue nggak tahu sih diduga, tapi ini kan menyangkut nama baik Bapak SBY. Tolong diusut. Pokoknya ada bener deh, pokoknya Pak SBY memecat beliau. Enggak. Bikin malu. Ya, masa kita tiap hari lihat kalian politisi di televisi bukan main idealnya. Tapi kok yang gini-gini kok bisa raib katanya. Himbau agar skandal soal adanya perabot-perabot yang katanya diduga belum dikembalikan oleh mantan Menpora, diduga kan? Agar dituntaskan, ya. Kami rakyat ini, aduh, lihat di TV begitu sakit perut. Apa? Kembalikan ember kami. Apa ember? Ayo. Paci. Ya ini hanya dugaan, tapi saksi mata kami lihat di TV agar ini dituntaskan, ya. Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris tahun 2016, Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu, sakit perut mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya masa iya kan menteri kok sekere itu, Allah Akbar. Panci ember pun mau pulang, Allah Akbar. Itu satu perusahaan gede kan gajinya itu menteri. Truk ya, apalagi katanya ada ribuan lagi. Udahlah jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2000 kali ya. Ya jangan berlagak di TV deh ya. Salam Hotman Paris. Halo warga Indonesia, untuk menggambarkan betapa rendahnya substansi yang diperbincangkan di TV tentang aset Kemenpora, betapa rendahnya substansinya. Saya sekarang berada di depan toilet Taman Joki Kelapa Gading. Saya dengar di TV yang dipersoalkan adalah pompa air. Ini pompa air, ya. Kemudian katanya ada matras. Itu matras ada, ya. Ini ember. Aduh, bagaimana aku nggak pesimis masa depan bangsa ini kalau yang begini. Ini pompa air. Tiap malam aku nonton di TV mengenai sengketa Kemenpora pengembalian aset. Ternyata be like Hotman Paris. Kalau saya mempersoalkan aset triliunan rupiah, big international case, bankruptcy, oke? Gosip bapak-bapak di Taman Jogging Kelapa Gading bermain. Saya dokter S3, tapi mereka lebih jenius dari aku. Ada pertanyaan begini, jangan-jangan aset Kemenpora itu dibeli tapi tidak masuk rumah dinas. Jangan-jangan ya, kita tidak tahu. Karena kalau sampai 3.000, benar nggak? Kalau sampai 3.000 item, nggak mungkin masuk ke rumah dinas. Jadi ini perlu segera ini KPK sama kepolisian turun, periksa bonnya,
waktu pembelian aset tersebut. Sesudah itu dicek kemana aset itu dibawa dulu. Karena kan, iya, sesuai nggak tuh tukang baterai yang karena tidak mungkin 3.000 item masuk rumah dinas. Ya, jadi lihat dulu bon pembeliannya dulu. Oke, salam tanggung jawab. Minum. Sebentar lagi luka dalam tubuhmu akan sembuh. Astagfirullahaladzim. Masjid Jokowi Solo ya. Ini. Nah, masjid ini kemarin sempat pokoknya gerombolan lansia yang menggeruduk rumah Pak Jokowi sempat mampir, sempat foto. Ala-ala Arab Saudi. Ini dari ujung timur sampai ujung barat. Ya. Semuanya pintu masuknya aja nih. Subhanallah. Antriannya masuk aja nih antriannya. Masjid Jokowi gedenya minta ampun. Siapa orang yang memuliakan tamunya di hadapan Allah dan di hari kiamat nanti, mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakan tamu. Kita senangin tamu, kita sambut tamu dengan baik. Ya, tamu yang datang ke rumah kita nih, apalagi Idul Fitri, siapapun, agarib kita, kerabat kita, atau tetangga kita, atau sahabat kita, kawan kita, siapapun, ahlan wa sahlan, ya kita menyambut dengan baik. Namun Nabi SAW mengatakan, falyukrim dhaifahu jaizatuhu yawman wa lailah. Sambut mereka, muliakan mereka, ya, berilah hidangan kepada mereka yaum wa lailah, di satu hari satu malam. Pokoknya Pak Jokowi tahulah cara memuliakan tamu. Di pagi harinya, di siang harinya, di malam harinya. Yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge. Suka ikut campur tuh? Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Kira-kira seperti itu. Kalau panci sampai ember pun itu dikorupsi, apalagi yang lain. Waduh, itu perlu loh sebenarnya diaudit ini sebenarnya, apa itu masa kerja beliau semasa menjabat Menpora. Betul, itu cocok kalau saya dengan Bung Hotman Paris. Tolong diaudit. Nah, pokoknya betul kalau kata Ustadz, jangan pernah kita apa itu mencari-cari kesalahan orang, apalagi sampai menjelek-jelekan orang. Nanti Allah sendiri yang akan membukakan aib kita dengan caranya, dan itu lebih memalukan lagi. Nah, pokoknya saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.